Kalau planningnya sih setiap orang yang manusiawi lah bagi saya, setiap orang yang berbuka usaha tentu usahanya ini ingin berkembang, dan planning saya ke depan ketika saya sudah punya mulai banyak konsumen, dan tentunya saya pun tidak hanya ingin buka di sini saja. Ya, planning saya ingin ekspansi buka di beberapa tempat, tapi ya saya harus belajar dulu. Perkenalkan, nama saya Usen Stendi, ya founder atau owner dari Amanah Laundry di Jalan Igi Ringsing nomor 4A, Kelurahan Pasir Endah, Ujung Berung, Bandung. Background saya sebelum buka bisnis di bidang laundry, profesi saya sebagai pekerja konstruksi di jalan raya atau kadang di perusahaan tambang. Terus kenapa saya punya ide atau punya gagasan ingin buka usaha di bidang laundry? Karena kebetulan ketika saya punya project atau punya job di wilayah Kalimantan, kebetulan dekat kantor, dan saya juga kadang-kadang mencuci pakaiannya di laundry, dan kebetulan di sekitaran kantor banyak laundry. Dan dari banyaknya laundry di sekitaran kantor, ternyata rata-rata banyak konsumennya. Nah, itu yang bikin saya mulai tertarik. Dari sekian banyak laundry, saya lihat berjejer gitu dekat kantor, tapi banyak juga konsumennya. Dari situ saya punya ide, seandainya saya buka di Bandung pun ya kemungkinan akan ada konsumen gitu. Sekalipun di sekitaran saya ada juga yang sudah buka laundry tapi tidak sebanyak di dekat kantor saya di Kalimantan. Jadi saya optimis, seandainya saya buka laundry pun ya insya Allah akan punya konsumen. Bahkan ya harapan saya akan lebih banyak konsumennya, karena di tempat saya kayaknya agak jarang laundrynya gitu, agak jauh dari tempat laundry yang ada. Idenya saya bawa dari Kalimantan karena lihat di sekitaran kantor banyak laundry tapi konsumen banyak juga, padahal ya laundry di situ berjejer begitu. Saya mulai buka Amanah Laundry ini dari awal Maret ya, jadi sampai saat ini hampir 3 bulan ya. Jadi bagi saya sebagai seorang pemula yang bisnis di bidang laundry ini, ya alhamdulillah jadi konsumennya sudah lumayan banyak bagi saya karena seorang pemula ya. Terus dengan konsumen yang lumayan, saya sangat bersyukur karena, dan satu yang lebih penting bagi saya, karena sebelumnya saya sekalipun saya bergerak profesi saya bekerja di bidang konstruksi, mungkin dari sisi penghasilan lebih besar, tapi di sana kan saya statusnya sebagai karyawan atau sebagai kuli. Kalau di sini ya saya buka usaha sendiri, paling tidak ya saya bisa merekrut pekerja itu sebagai karyawan gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Saya bisa buka usaha sendiri dan bisa mempekerjakan orang lain. Sebelum saya buka usaha di bidang laundry, sempat buka usaha di bidang retail lah, kayak minimarket gitu. Tapi karena persaingan kalau di bidang retail terlalu ketat ya, banyak sekali orang yang buka usaha di bidang itu. Jadi saya lihat prospeknya kayaknya kurang bisa berkembang untuk saya, karena kalah dengan pemodal-pemodal yang lain yang lebih kuat. Resiko dan masalah pasti ada, termasuk di bisnis laundry ini, apalagi saya pemula ya. Keinginan saya kan ingin memberikan pelayanan sebaik mungkin sama konsumen itu, tapi kan tidak semua harapan kita bisa tercapai seperti itu, karena pernah ada konsumen yang komplain masalah mungkin ketika proses pengeringannya kurang begitu kering ya, ketika kami setelah packing dan mungkin agak lama diambil, kemudian ada sedikit bau lah begitu. Nah, komplainnya seperti itu. Dan yang kedua, pernah terjadi pakaian yang gosong karena ada trouble di mesin pengering. Kebetulan mesin pengering kami ada yang menggunakan konversi, dan kebetulan ada trouble, kami belum memahami hal itu, dan ada salah satu pakaian yang sempat gosong dan itu dikomplain oleh konsumen. Tapi alhamdulillah sudah kami selesaikan
dengan mengganti pakaian yang gosong tersebut. Menurut saya bisnis ya usaha laundry ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa ya. Namanya jasa tentunya kita punya konsumen ya. Jadi strategi saya kalau kita ingin jasa kita terus selamanya atau dalam jangka panjang dipakai oleh konsumen ya sudah seharusnya kita berikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Ya, kita bergerak di bidang jasa apapun ya, termasuk di bidang laundry. Jadi kualitas pelayanan kami upayakan yang terbaik gitu untuk konsumen. Di awal-awal buka ya mungkin kami promonya agak sedikit ekstrim, bahkan kami hanya ngasih harga di reguler itu 5.000 per kilo. Itu salah satu bentuk strategi marketing kami ya, promonya. Bahkan promonya hampir 1 bulan. Jadi saya tidak berpikir dulu untung rugi ya untuk bulan pertama. Yang penting saya punya konsumen dan bisnis saya ini diketahui banyak orang. Nah, itu strategi kami. Dan salah satu strategi kami yang pertama itu. Yang kedua ya kami juga memberikan fasilitas antar jemput gratis. Tidak dibatasi jarak ya. Itu salah satu bentuk strategi kami untuk konsumen. Jadi antar jemput gratis. Kalau untuk pelayanan jasanya karena kami pemula ya, yang kami tahu hanya ya kiloan dan satuan untuk sementara itu ya, sambil kami belajar mungkin ke depan hampir sambil ya lihat di tempat yang lain atau searching di Google layanan laundry itu seperti apa saja. Cuman yang kami tahu sebagai pemula ya baru satuan dan kiloan untuk pelayanannya seperti. Nah, alhamdulillah ya kalau untuk penyedia barang-barang atau mesin laundry, karena ya ketika saya punya ide, saya tuh searching juga. Jadi selain saya secara manual keliling di sekitaran kota Bandung, nah pernah juga nyari di Jalan ABC, nanya-nanya. Saya searching juga di Google, di toko-toko penyedia mesin cuci dan pengering, dan alhamdulillah kalau ya feeling saya dan telah saya pertimbangkan kayaknya di bos pengering ini ya nampaknya lebih baik dari yang lain gitu. Setelah saya pertimbangkan berhari-hari ya, ketika saya punya ide saya ingin buka laundry dan saya cari mesin alat-alat laundry tersebut ya, jadi tidak langsung saya, jadi ada beberapa hari pertimbangan ya setelah cari keliling Jalan ABC, dan ketika saya baca websitenya bos pengering kayaknya itu lebih meyakinkan ke saya gitu. Yang pertama kenapa saya yakin dengan bos pengering, pertama ketika saya lihat di website, saya datangi ke sana, saya survei tempatnya, kemudian saya juga ya coba berinteraksi dengan orang-orang di bos pengering. Ternyata orang-orangnya lebih welcome gitu, lebih mudah untuk diajak berkonsultasi dengan saya ya sebagai pemula gitu. Jadi saya merasa lebih nyaman gitu kerjasama dengan orang-orang di bos pengering. Alhamdulillah kalau bagi saya ya, karena ketika saya nanya ke bos pengering ya saya sendiri langsung, saya berterus terang saya ini pemula ingin buka usaha laundry. Dari pihak bos pengering, marketingnya menjelaskan secara detail ke saya dan menunjukkan paket-paket mesin laundrynya ya, alhamdulillah saya tertarik di salah satu paket itu sampai deal. Kalau pelayanannya alhamdulillah. Kalau planningnya sih setiap orang yang manusiawi bagi saya, setiap orang yang berbuka usaha tentu usahanya ini ingin berkembang, dan planning saya ke depan ketika saya sudah punya mulai banyak konsumen, dan tentunya saya pun tidak hanya ingin buka di sini saja ya, planning saya ingin ekspansi buka di beberapa tempat, tapi ya saya harus belajar dulu bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen dan bagaimana saya mensiasatinya bisa memanage bidang laundry ini gitu, baru saya akan ekspansi di tempat lain. Dan bagi kawan-kawan yang ya ingin juga buka usaha di bidang laundry ya, pesan dari saya sih yang penting kita ada kemauan ya, kita harus merubah mindset ya. Jadi bahwa usaha bidang laundry itu sekalipun yang kita kerjakan adalah mencuci bajunya orang, tapi saya yakin ini halal ya, dan pekerjaan ini bagus, halal, membersihkan yang kotor gitu. Jadi ya baik sih buat saya gitu. Yang penting kita ada kemauan, nggak usah merasa, apalagi merasa gengsi atau hina gimana, enggak ya, sekalipun kita mencucikan bajunya orang. Tapi ya menurut saya itu pekerjaan yang bagus ya, membersihkan yang kotor menjadi bersih gitu.